semua, kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya, Anissa Dewi Mentari, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Nah, pada video ini saya akan mengulas tentang relevansi antara evaluasi organisasi dengan peta proses bisnis. Apakah kedua hal tersebut saling berkaitan? Suatu organisasi seringkali dihadapi oleh tantangan strategis yang cukup besar, baik dari lingkungan eksternal seperti adanya peraturan baru, perubahan kebijakan dari organisasi yang lebih tinggi, atau karena adanya perubahan sistem politik ataupun dari lingkungan internal seperti halnya adanya peningkatan volume kerja, kemudian perubahan tujuan organisasi, perubahan ruang lingkup kegiatan, serta perubahan sikap dan perilaku pegawai. Nah, lalu aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi organisasi? Merujuk pada Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah menjelaskan bahwa terdapat dua aspek pokok yang perlu dinilai atau dievaluasi, yaitu yang pertama struktur organisasi dan yang kedua adalah proses yang terjadi dalam organisasi. Secara ideal, struktur organisasi harus bersifat dinamis terhadap dinamika perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Nah, struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Sama halnya dengan aspek struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting dan sering menjadi perhatian di dalam analisis organisasi. Proses di dalam organisasi menggambarkan keseluruhan aktivitas organisasi untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka mencapai tujuan utama organisasi secara dinamis. Nah, sehingga seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan satu sama lain. Nah, berdasarkan aspek tersebut, maka dapat terlihat bahwa evaluasi organisasi memiliki kaitan erat dengan peta proses bisnis. Nah, menurut Permen Pan-RB nomor 19 tahun 2018, peta proses bisnis menggambarkan mekanisme hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan melakukan pemetaan proses bisnis, maka kondisi organisasi dapat terpotret. Nah, sehingga potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses dapat terlihat dan teridentifikasi dengan mudah apakah manajemen dalam organisasi sudah berjalan secara efektif dan efisien atau justru masih terdapat banyak tumpang tindih dalam pekerjaan dan masih menerapkan birokrasi yang berbelit-belit. Nah, peta proses bisnis adalah sebagai langkah awal dalam melakukan evaluasi organisasi. Dengan adanya peta proses bisnis, maka aspek pokok evaluasi organisasi, yaitu struktur organisasi dan proses yang ada di dalam organisasi dapat terpenuhi, yang mana untuk kedepannya dapat dilakukan penyempurnaan terhadap struktur dan proses yang berjalan di organisasi. Salah satu metode dalam melakukan evaluasi organisasi yaitu dapat menggunakan RACI Matrix dengan pendekatan peta proses bisnis. Nah, sehingga untuk melakukan restruktur organisasi, maka diawali dengan penyusunan peta proses bisnis terlebih dahulu agar dapat memotret seluruh kegiatan atau proses yang ada di organisasi. Nah, setelah peta proses bisnis tersusun, kemudian dilakukan analisis dan identifikasi beban kerja organisasi dengan menggunakan metode RACI, yaitu Responsible, Accountable, Consult, dan Inform pada setiap kegiatan atau proses. RACI Matrix dapat mengidentifikasi peran dari setiap pemangku kepentingan atau unit organisasi yang terlibat dalam satu rangkaian aktivitas. Nah, dengan demikian dapat terlihat apakah setiap unit kerja pada suatu organisasi memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang merata atau justru terdapat ketidakseimbangan beban kerja antar unit kerja. Nah, identifikasi dan analisis RACI dilakukan pada peta lintas fungsi sehingga analisis RACI tidak dapat dilakukan jika peta proses bisnis belum dibentuk. Nah, ini adalah contoh hasil dari identifikasi RACI yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja. Nah, berdasarkan rekapitulasi nilai R, dapat terlihat adanya ketidakseimbangan beban kerja pada setiap unit kerja, di mana terdapat beberapa unit kerja yang memiliki beban kerja di bawah dan juga di atas ambang batas. Nah, hal inilah yang menjadi bahan evaluasi saat akan melakukan restruktur organisasi. Kemudian, setelah tahap identifikasi RACI selesai, lalu dilakukan analisis lanjutan,
sehingga diperoleh nilai R yang proporsional terhadap masing-masing unit kerja yang mana tentunya disesuaikan dengan rencana struktur organisasi yang baru. Namun, terlepas dari itu, dalam restruktur organisasi ini juga perlu memperhatikan komposisi dan sumber daya manusia yang perlu disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab pekerjaannya. Nah, analisis yang dilakukan adalah dengan menghitung beban kerja pegawai hingga diperoleh komposisi atau jumlah yang proporsional dari masing-masing unit kerja. Nah, adapun penjelasan lengkap terkait analisis beban kerja dapat dilihat pada video sebelumnya yang berjudul Analisis Beban Kerja. Berdasarkan prinsip dan langkah yang telah dijelaskan tadi, maka restruktur organisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memetakan proses, hingga analisis terhadap komposisi dari sumber daya manusia, sehingga dapat diperoleh usulan susunan organisasi dan tata kerja yang baru atau SOTK. Nah, pada intinya, kegiatan evaluasi kelembagaan atau organisasi menjadi indikator untuk melihat apakah organisasi yang sedang berjalan sekarang sudah efektif dan efisien, sesuai dengan fungsi dan ketepatannya, tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran, dan struktur organisasi bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Sekian pembahasan terkait relevansi evaluasi organisasi dengan peta proses bisnis. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.